4년을 동고동락하는 우리 진짜 선수들이고요. 이런 선수들을 제가 워낙 잘 파악하고 있고. Gegerkan Asia tadi malam. Shin Tae-yong nekat berikan pernyataan aneh jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata begini tujuannya. Gegerkan Asia tadi malam. Shin Tae-yong nekat berikan pernyataan aneh jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata begini tujuannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bilang kalau dia nggak punya pemain favorit di timnya. Menurutnya, semua pemain sudah seperti anak sendiri, jadi dia memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama. Shin Tae-yong sudah jadi pelatih timnas Indonesia selama 4,5 tahun. Beberapa pemain sering dipanggil ke skuad Garuda, seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Witan adalah pemain yang paling sering main di bawah Shin Tae-yong dengan 40 penampilan. Setelah itu ada Arhan dan Asnawi dengan masing-masing 39 dan 38 penampilan. Sekarang, dengan adanya pemain naturalisasi atau keturunan, beberapa pemain lain juga sering dimainkan oleh Shin Tae-yong setiap timnas Indonesia bertanding. Misalnya, Jordi Amat, Justin Huber, Ivar Jenner, dan Nathan Choeaon. Shin Tae-yong gak menyangkal kalau bisa saja ada pemain yang jadi favoritnya di timnas Indonesia. Tapi, dia memastikan gak ada satupun pemain yang jadi kesayangannya karena dia menganggap semua pemain seperti anak sendiri dan memberikan perlakuan serta kasih sayang yang sama, tanpa membeda-bedakan. Memang bisa ada pemain favorit, tapi saya menganggap semua pemain timnas itu seperti anak, jadi semua disayang dan semua dikasih perhatian yang sama, kata Shin Tae-yong saat ditanya oleh penggemarnya dalam acara Meet and Greet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024. Lebih lanjut, penggemar lain bertanya soal culture shock di Indonesia yang dialaminya. Shin Tae-yong bilang dia belum bisa menjawabnya karena dia lebih sering menghabiskan waktu di lapangan atau di hotel bersama para pemainnya ketika pemusatan latihan atau di rumah untuk beristirahat, jadi belum mengalami hal tersebut. Jujur, saya tidak bisa jawab karena belum tahu banyak tentang budaya di Indonesia soalnya saya lebih banyak di hotel sama para pemain, di rumah, lalu melatih, jadi belum ada, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mempersiapkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk 3 pertandingan yang dijadwalkan pada Juni mendatang. Pertama, ada laga persahabatan melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan menjalani 2 laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Kedua laga itu akan dihelat pada 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia sendiri hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Jadi, kedua laga tersebut akan sangat menarik. Menurut saya, Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang sangat baik dalam melatih timnas Indonesia. Dengan memperlakukan semua pemain seperti anak sendiri, dia menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis di dalam tim. Ini penting untuk membangun semangat kebersamaan dan solidaritas di antara para pemain, yang pada akhirnya bisa meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Selain itu, kebijakannya yang tidak membeda-bedakan pemain menunjukkan profesionalisme dan keadilan, yang bisa memotivasi semua pemain untuk memberikan yang terbaik. Adanya pemain naturalisasi yang kian banyak juga menunjukkan bahwa Shin Tae-yong terbuka terhadap berbagai kemungkinan untuk memperkuat tim, yang bisa menjadi strategi bagus dalam menghadapi kompetisi internasional. Namun, tantangan bagi Shin Tae-yong adalah bagaimana mengatasi keterbatasannya dalam memahami budaya Indonesia. Meskipun fokus utamanya adalah di lapangan, pemahaman yang lebih baik tentang budaya lokal bisa membantunya berkomunikasi lebih efektif dengan para pemain dan penggemar. Secara keseluruhan, pendekatan dan strategi yang diterapkannya sejauh ini terlihat sangat positif dan diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang.